Shalom sahabat pendengar suara Marturia. Kembali lagi berjumpa di Renungan Hari Selasa 30 Juni 2026. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-23. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami datang membuka hati di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar firman, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya. Bentuklah kami menjadi anak-anak yang boleh melakukan segala sesuatunya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Di bawah judul perikop jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berbicara tentang persoalan yang sebenarnya kelihatan sederhana, yakni makanan. Tetapi Paulus sebenarnya hendak mengungkapkan bagaimana orang percaya menggunakan kebebasan yang dimilikinya. Pada ayat 13, Paulus berbicara untuk mengambil keputusan. Di bagian sebelumnya dia berbicara soal jangan menghakimi. Dan ini menunjukkan bahwa Paulus hendak berkata, kalau kalian ingin menghakimi, hakimilah diri sendiri terlebih dahulu. Ukurlah tindakan kita sendiri, supaya jangan sampai hidup kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Inilah perubahan sudut pandang yang sangat penting. Biasanya kita sibuk untuk mengamati kesalahan orang lain. Tapi Paulus bertanya kepada kita, apakah sikap kita justru membuat orang lain semakin dekat pada Tuhan atau malah menjauh? Di ayat ke-14, Paulus berkata bahwa tidak ada makanan yang najis. Artinya Paulus tahu bahwa orang percaya punya kebebasan. Tetapi pengetahuan itu tidak membuat Paulus bersikap keras. Dia tidak mencoba untuk membuat dirinya terlihat benar dan semua orang harus mengikuti dia.
Sebaliknya Paulus justru mengutamakan kasih. Inilah dimensi yang seringkali kita lupakan, bahwa dalam kekristenan, kebenaran tanpa kasih bisa melukai. Sedangkan kasih tidak pernah mengorbankan kebenaran, tetapi menyampaikannya dengan cara yang membangun. Di ayat yang ke-15, janganlah engkau membinasakan oleh makanan saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati. Bayangkan bahwa Kristus sendiri rela mati untuk menyelamatkan seseorang. Tetapi kita bisa melukai iman orang hanya karena kita ingin mempertahankan hak kita. Seringkali persoalannya bukan hanya soal makanan. Itu bisa berupa perkataan, candaan, gaya hidup atau sikap kita. Kita merasa bahwa itu hak kita. Tetapi Paulus bertanya, apakah hak yang kita miliki saat ini membangun iman saudara-saudara kita? Ternyata dalam kerajaan Allah, kasih seharusnya berada di posisi yang lebih tinggi daripada sekedar mempertahankan hak pribadi. Dan di ayat ke-17, Paulus mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan, minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Betapa sering kita dalam kehidupan beriman, bergereja, kita justru sibuk memperdebatkan hal-hal kecil, sementara damai sejahtera akhirnya hilang. Sukacita kita jadi pudar karena hal-hal tersebut, dan hubungan juga menjadi rusak. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa tanda hadirnya kerajaan Allah bukan soal kita menang dalam perdebatan, tetapi hadirnya kebenaran yang dihidupi dengan damai dan sukacita. Di ayat yang ke-19, Paulus menganjurkan kita untuk mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk membangun. Mari kita perhatikan di sini Paulus menggunakan kata mengejar. Jadi damai itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Damai itu harus diupayakan, dan membangun sesama untuk mewujudkan perdamaian perlu yang namanya pengorbanan, perlu kesabaran, perlu kerendahan hati. Ayat yang ke-23 menutup ini dengan sebuah prinsip bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya ukuran kehidupan orang percaya bukan sekedar boleh atau tidak boleh, melainkan apakah yang saya lakukan lahir dari keyakinan iman kepada Kristus, dan itu memuliakan Dia. Saudara, ada banyak hal yang mungkin tidak dilarang secara langsung dalam kekristenan, tetapi kalau kita melakukannya tanpa kasih, tanpa iman, tanpa mempertimbangkan pertumbuhan rohani orang lain, maka kita kehilangan tujuan utama untuk hidup sebagai seorang murid Kristus. Saudara, jika dunia seringkali mengajarkan kita untuk menggunakan hak-hak kita semaksimal mungkin, Kristus dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk menggunakan kebebasan tersebut untuk membangun sesama. Jadi kedewasaan rohani kita bukan diukur dari seberapa banyak yang kita pahami, kita ketahui, tetapi dari seberapa besar kita rela membatasi diri supaya orang lain juga bisa bertumbuh. Kiranya melalui firman hari ini, Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang percaya, yang tidak hanya benar di dalam pengajaran, tetapi juga mampu melakukan kasih. Karena kasih yang membangun selalu lebih berharga daripada kebebasan yang melukai. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu. Ampunilah kami kalau selama ini kami lebih sibuk mempertahankan hak kami daripada membangun sesama. Ajarlah kami untuk menggunakan kebebasan yang Kau berikan dengan penuh kasih dan hikmat. Jadikanlah hidup kami bukan batu sandungan, melainkan saluran berkat yang menguatkan iman orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti renungan harian Suara Marturia. Ingatlah bahwa kebebasan bukanlah melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan memilih dengan kasih apa yang membangun sesama dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah pekerjaan dan pelayanan saudara hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.